kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian. Teddy ini mestinya dia malu gitu ya. Istri Kang Sule udah direbut, terus harta Kang Sule sama harta Iki mau direbut juga. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih hari ini teman-teman sudah hadir. Nah, kami ingin menjelaskan mengenai adanya pemberitaan-pemberitaan di media berkaitan dengan aset-aset Rizky Febian yang sekarang ini masih kita proses dalam laporan polisi di Polda Jabar. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kami laporkan di Polda Jabar, yaitu pertama berkaitan kendaraan Kijang Innova milik Rizky Febian yang waktu itu dipinjamkan kepada ibunya, gitu ya, dipinjamkan kepada ibunya. Nah, kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah, kemudian yang kedua mengenai aset uang Rizky Febian yang diperoleh dari hasil Rizky Febian manggung di Inet TV sejumlah lebih kurang 5,4 miliar yang transfer uangnya itu sesuai dengan perjanjian itu ditransfer ke rekening atas nama Lina almarhum. Jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Uang 5,4 miliar ini diantaranya dibelikan satu rumah kos yang di Bojong Soang yang dibeli dengan harga 2 miliar dan satu lagi rumah Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, di mana rumah Villa Bandung Indah ini sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian dalam laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diaku oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Nah, kan gitu. Nah, kalau umpamanya pihak Teddy Pardiana mengatakan bahwa oh itu dibeli sebelum menikah dengan almarhum Lina, tapi jangan dibaca hanya sebatas itu gitu ya. Karena mama bahwa Teddy Pardiana itu sudah mempunyai hubungan khusus dengan Lina Jubada itu jauh sebelum membeli rumah kos dan rumah Villa Bandung Indah. Nah, itu bisa kami buktikan dari keterangan saksi waktu perceraian antara Kang Sule dengan Lina. Nah, jadi tidak ada sama sekali ini berkaitan dengan warisan dari almarhum Lina, tapi khusus berkaitan dengan uang pribadinya Rizky Febian. Nah, kemudian kalau umpamanya kita ingin runut ke belakang, nah, saya pengen saudara Teddy Pardiana jujur gitu ya, dia kapan mulai ada hubungan khusus dengan saudari Lina waktu itu? Apakah sebelum beli rumah kos dan beli Villa Bandung Indah itu, atau justru baru setelah bercerai dengan Kang Sule? Nah, kita minta dia jujur gitu. Nah, kemudian kalau toh dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu di Amerika dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, kan gitu. Nah, jadi kita harus clear gitu ya. Nah, jadi janganlah kita menzolimi keluarganya Kang Sule. Kang Sule itu istrinya sudah direbut, nah sekarang hartanya juga mau direbut juga, harta Iki juga. Apa nggak malu itu saudara Teddy Pardiana? Kan gitu. Nah, ini tolong kita juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, jangan sampai ini terbentuk opini seolah-olah Rizky Febian yang zolim kepada Teddy, padahal justru sebaliknya menurut hemat kami saudara Teddy Pardiana yang zolim kepada keluarganya Kang Sule. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak benar sama sekali gitu bahwa rumah kos dan segala macam itu adalah milik Teddy Pardiana. Itu jelas dan nyata adalah milik Rizky Febian. Nah, nanti berkaitan dengan bagaimana kami waktu itu pertemuan dengan saudara Teddy Pardiana yang didampingi oleh kuasanya. Jadi Pak Abdurrahman itu waktu itu membuat surat pernyataan. Nah, ini beliaunya Pak Abdurrahman ada di sini.
Dan waktu itu seingat saya Pak Abdurrahman membacakan pernyataan itu yang salah satu isinya adalah rumah kos itu adalah milik Rizky Febian yang dibeli dari uang yang dari Inet itu. Dan waktu itu dikonfirmasi oleh Pak Abdurrahman bahwa apakah dia keberatan dengan pernyataan dan dia menyatakan itu bahwa benar pernyataan itu dan tidak disanggah oleh yang bersangkutan. Nah, jadi saya kira itu yang mungkin saya sampaikan. Nanti silakan mungkin Pak Abdurrahman nanti menambahkan biar nanti ini bisa lurus pemberitaannya, jangan sampai nanti keliru. Dan saya mohon juga kalau ada dari tim Cumi-Cumi maupun dari Lambetura itu ada pengakuan secara ada di medsos, Teddy itu mengakui bahwa itu rumah kos adalah dibeli dari uang Rizky Febian. Nah, tolong juga itu dicari ininya untuk bisa ditayangkan juga biar nanti kita bisa kilas balik. Jadi jangan sampai dulu dia mengatakan itu mengakui milik Iki, lah sekarang ngomongnya beda lagi karena hanya berdasarkan bukti-bukti formal seolah-olah dia yang berharap dengan pihak penjual. Jadi gini, saya mau kilas balik ya. Jadi saya itu menangani kasus perceraian almarhum Lina, itu pengajuan gugatan terhadap Kang Sutisna. Nah, dalam proses perceraian itu almarhum menyampaikan itu beberapa aset dan beban yang harus dia tanggung berkaitan dengan ada dana masuk yang harus diolah sama almarhum untuk memberikan kebahagiaan buat anaknya itu dalam bentuk pembelian beberapa aset. Jadi saya bagi dua ya, penjelasan almarhum itu tentang masalah aset dari Kang Sule dan itu dari Rizky Febian. Nah, yang dari Kang Sule itu tanah 2 hektar yang ada di Pengalengan, kemudian ruko yang ada di Panyawangan dan rumah yang ada di Panyawangan juga. Nah, itu murni itu sumber dananya itu dari Kang Sule. Nah, kalau yang 5,4 itu memang sumber dananya itu dari kontrak antara Rizky Febian dengan Net TV. Nah, itu masuk dana itu di situ. Nah, penjelasan dari almarhum untuk yang sumber dana dari Rizky itu yang masuk ke rekening beliau itu dibelikan untuk kos-kosan, itu nilainya sekitar 2 miliaran kalau nggak salah. Kemudian itu membeli rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Nah, itu jelas penjelasan itu, dan waktu itu juga kita buatkan catatan-catatan berkaitan dengan aset yang ada. Jadi kalau dibilang itu bahwa itu dibeli oleh Teddy, nah sumber informasi itu saya nggak pernah mendengar itu. Yang ada adalah bahwa pada waktu almarhum itu meninggal, Teddy itu datang ke tempat saya, itu didamping berikut Putri Delina sama asistennya siapa? Dela itu siapa? Ade ya? Ya, Ade. Ade, kemudian ada di antara supirnya itu Pak Ecet. Nah, itu menyerahkan, pengen dibuatkan serah terima aset. Makanya pada waktu itu kita buatkan aset itu serah terimanya. Ya. Nah, itu ada dokumentasinya. Nah, itu pasti ada, mestinya ada di AD itu karena AD yang mendokumentasikan waktu itu. Bukan hanya itu, tapi juga ada rekaman dan videonya itu Pak Bayu. Ya. Nah, dari penjelasan Teddy itu jelas-jelas bahwa dia menunggu Rizky Febian untuk datang ke Bandung dan diantar ke notaris untuk menandatangani akta jual beli berkaitan dengan kos-kosan dan rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Jelas itu ininya kan. Makanya kita buatkan catatan di notulensinya itu. Jadi kalau sekarang kemudian muncul opini itu milik Teddy dibeli sebelum pernikahan, saya rasa itu bisa terbantahkan karena penjelasan dari almarhum itu jelas tidak pernah menjelaskan bahwa sumber dana pembelian kos-kosan itu dari Teddy. Ya. Saya nggak pernah mendengar cerita itu. Nah, saya rasa itu Pak Bayun. Jadi Ya. untuk klarifikasinya itu. Pertemuan itu sebenarnya sudah
dilakukan beberapa kali sebelum kita membuat laporan polisi ke Polda Jabar. Nah, tapi tidak ada titik temu pada waktu itu. Nah, karena Rizky Febian secara tegas minta agar aset-aset itu dikembalikan, termasuk aset-aset almarhum. Nah, tapi tadi Pak Dede tidak mau menyerahkan aset-aset itu, walaupun secara resmi sudah 3 kali kita somasi untuk mengembalikan itu, tapi tidak dilaksanakan. Nah, karena 3 kali kami somasi tidak dilaksanakan, itulah makanya kami bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Ya sampai sekarang tidak ada titik temu. Kalau dia beritikat baik, sebenarnya dia datang ke Rizky Febian, serahkan itu barang. Jangan ngaku-ngaku bahwa itu punya dia. Secara formal itu ada kwitansi atas nama Teddy gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu secara tegas baik oleh Pak Abdurrahman maupun saksi yang lain menyatakan itu uangnya dari uang Rizky Febian. Kan gitu. Nah, makanya itulah sebetulnya kenapa kami juga dalam laporan itu kita masukkan juga pasal TPPU-nya. Karena dia menyamarkan hasil uang yang Rizky Febian itu seolah dia yang punya, padahal sebetulnya Rizky yang punya. Kan begitu. Masuk. Jadi bukan dalam pengertian itu dibuat secara tertulis, tapi itu disampaikan secara lisan sebelum, malah jauh hari sebelum putusan perceraian itu, bahwa untuk kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian, jadi bukan diwariskan. Jadi pribadi dia gitu. Jadi teman-teman media tolong pahami bahwa itu mutlak bukan aset warisan. Pesannya itu bahwa untuk yang kos-kosan dan Villa Bandung Indah itu adalah milik Rizky Febian, karena itu memang dibeli dari hasil transfer kontrak Net TV. Net TV ya. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan warisan, yang tadi saya buka 2 sumber tadi ya. Nah, kalau yang mau diwariskan ya sumbernya yang tadi ada tanah 2 hektar di Pengalengan, kemudian ada ruko yang di Panyawangan, ada rumah yang di Panyawangan. Nah, ini juga pesannya kalau untuk ruko dan rumah yang di Panyawangan itu diserahkan kepada Putri Delina, bukan ke Rizky. Kalau Rizky itu pengembalian haknya aja. Iya. Hak dia, memang dikelola, uangnya itu dikelola sama ibunya almarhum, itu dibelikan aset kos-kosan dan rumah Villa Bandung Indah gitu. Jadi tolong dibedakan mana itu yang perlu dijadikan warisan dan mana yang itu betul-betul memang itu mutlak milik Rizky Febian. Masih atas nama pemiliknya kalau yang kos-kosan. Nah, itu karena itu di AJB itu posisinya masih kosong karena menunggu Rizky Febian. Nah, Rizky ini pada waktu sebelum dan setelah meninggal nggak pernah hadir ke Bandung. Bahkan itu Teddy-nya sendiri yang meminta bahwa ini kalau nelpon juga ke Rizky Febian kok kalau nggak salah. Itu Aiki kapan mau ke Bandung, kita beresin masalah hak kepemilikan ini, ayo kita ke notaris. Iya. Itu. Itu Teddy-nya meminta waktu itu, tapi Rizky-nya memang nggak ada waktu barangkali. Oh, itu memang kalau dirinci lagi, itu turunannya itu memang ada yang di Cikoneng, Ciamis, ada juga yang di Banjaran. Itu memang kecil-kecil kalau itu. Tapi itu mutlak kalau dilihat dari alurnya, itu sumber dananya dari Kang Sule. Ya. Jadi kalau sumber dana yang berkaitan dengan kos-kosan dan Villa Bandung Indah, mutlak itu dari kontrak IKI dengan Net TV. Ini kontraknya ya. Ini bisa ini kontrak IKI dengan Net TV itu dari tahun 2015. Nah, ini jelas di dalam perjanjian ini menunjuk kepada rekening atas nama Lina dengan nomor ujungnya 55. Ini jumlahnya 5,4 miliar lebih kurang, dan Direktur Inet sudah memberi keterangan di Polda bahwa jumlah uangnya memang sebesar itu ditransfer ke rekening atas nama Lina ini. Nah, jadi walaupun nama Lina ini jelas bahwa ini kan uangnya IKI pribadi, tidak ada kaitan dengan warisan, gitu. Nah, kalau mengenai tadi bahwa dia sudah punya hubungan khusus dari sejak awal atau mungkin akhir 2017, nah itu bisa kita baca nanti di putusan perceraiannya Kang Sule. Dan itu ada kejadian tanggal 24 Maret 2018 di rumah kontrakan Jalan Pinus di Panyawangan,
itu ada kejadian luar biasa jam 3 pagi. Silakan Teddy jawab itu kejadian apa di sana. Jadi karena ini kan menyangkut privasi, saya nggak mau terlalu jauh menyampaikan hal itu. Karena ini menyangkut anak-anak beliau, nah masih perlu nggak nyaman kalau kita buka terlalu vulgar. Nah cuman coba Teddy jawab 24 Maret 2018 itu kejadian apa jam 3 pagi di rumah kontrakan yang waktu itu Kang Sule dan kawan-kawan kesana. Silakan jawab. Dan itu jauh sebelum gugatan diajukan itu. Jauh sebelum diajukan gugatan dan jauh sebelum membeli rumah Villa Bandung Indah maupun membeli rumah kosan. Gitu. Nah, saya kira kalau kita lihat Teddy ini mestinya dia malu gitu ya. Nah, tapi kayaknya udah nggak punya rasa malu kalau menurut kami. Karena apa? Istri Kang Sule udah direbut, terus harta Kang Sule sama harta Iki mau direbut juga. Nah, saya pikir di mana pikirannya, kan gitu ya. Nah, silakan nanti netizen untuk bisa menilai mengenai hal itu ya. Saya kira demikian. Jadi laporan itu di awal tahun 2021. Kalau nggak salah itu bulan Maret ya. Nah, itu sudah naik proses penyidikan. Artinya apa? Kalau naik proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Kan gitu ya. Tinggal nanti menentukan siapa tersangkanya. Kalau di medsos boleh aja ngomong kan, kalau keterangan dari Direktur Inet kan itu pro justisia gitu ya. Dia sebagai saksi. Itu jelas dan itu Inet juga memberikan datanya. Bukan hanya sekedar memberikan keterangan, tapi Inet juga memberikan rekap kepada penyidik bahwa jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Dan Direktur Inet sudah memberikan keterangan di penyidik. Oke. Jadi gini, mungkin yang ini kan tadi ada bisa dijumlah ya angkanya. Itu 2 untuk kos-kosan, 1,4 untuk Villa Bandung Indah. Berarti kalau dijumlah itu 3,4. Artinya itu nilai uang yang dalam bentuk aset. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu juga menggunakan uang itu. Gitu. Iya. Jadi kalau di total dari ininya memang ya nilai kontraknya segitu. Tapi yang dibelikan dalam bentuk aset itu 3,4. Yang diketahui gitu Yang ya. diketahui yang jelas bentuknya ada gitu dalam bentuk aset itu. Jadi waktu pertemuan mediasi, saya ingat betul. Rizky PB itu menanyakan itu pembelian villa rumah Bandung Indah itu 1,4 miliar. Kemudian sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Itu keterangan Teddy waktu pertemuan. Kemudian kata Teddy, uangnya mana? Kan gitu. Nah, jawaban Teddy habis dipakai untuk biaya hidup dengan almarhum. Nah, logika berpikir saja, apakah 1,5 miliar habis dalam 1 tahun, berarti sebulan itu menghabiskan berapa? 150 juta. Kan nggak masuk akal gitu ya. Dan nggak nyampe setahun itu. Dan pernikahan beliau itu nggak nyampe setahun. Nggak, ya dari penjualan sampai almarhum meninggal itu. Iya. Itu nggak nyampe Setahun. Masuk bulanan. Iya. Kan kalau habis untuk biaya hidup 1,5 miliar sama kurang dari setahun, kan nggak masuk akal menurut kan. Abdul Rahman kan gitu ya.
Ya tadi lihat sendiri nggak ada. Kalau ada silahkan tanyain, Aiki mana uangnya? Mungkin minta apa? Print out tabungan atau apa? Biar lebih jelas lagi. Kalau ada, mungkin sertifikatnya ada di Aiki. Nggak boleh tahu tuh di daerah mana sih kan kos-kosan itu? Kosannya kemarin udah di Sherlock ya, udah dikasihin di daerah STT Telkom gitu. Jadi memang semua itu sejak almarhum nggak ada, dia itu ke tangan Ya, pihak sana. diambil sama Pak Ecet, sedangkan Pak Ecet sendiri nggak ada investasi di sana. Tapi dari pihak sana juga kan. Makanya bisa disebut penggelapan kalau emang mereka nggak ada kebijaksanaan buat di Kalau sana. dari pihak sana kata kalau ada uang mereka seperti apa Kak? Kalau ada uang mereka, Dari pihak, ya dari- tunjukin uangnya di mana gitu. Jangan sampai sekarang ngaku-ngaku tapi jadi ngejelekin saya. Ini pencemaran nama baik lagi. Kan Akan juga kan sempat bilang katanya Akan juga sempat kayak keluhan dari pihak kosan ke Akang itu mungkin seperti apa Kang? Kayak beberapa keluhan ke Akang. Keluhan gimana? Keluhan kayak misalnya dari kos-kosan itu, kayak misalnya dari bak mandi atau Oh apa ya gitu. itu kalau buat maintenance, perbaikan utility semuanya emang kemarin saya sempat cover semua. Tapi pas kemarin kagetnya kenapa mereka langsung ngambil hasilnya tanpa apa secara kekeluargaan bilang dulu kalau emang mau bagi 50-50 oke lah. Tapi ini kan langsung Pak Ecet ngambil, terus ini ngambil lagi. Nah itu kan udah apa dibilangnya bisa nantinya penggelapan kasusnya gitu. Jadi pas mereka maksudnya masalah maintenance itu ngadu ke Akang, itu berarti keuangan semua udah masuk ke mereka kan? Atau masuk ke Akang atau apa? Waktu itu waktu maintenance masih ada bunda juga. Masih ada bunda. Masih ada bunda. Tapi setelah nggak ada bunda, Setelah nggak ada bunda malah mereka yang ngambil ini. tapi suka ada keluhan maintenance atau ke Akang lagi atau seperti Kalau apa? sekarang sih saya sendiri kan apa kemarin selama covid emang nggak ada ini lagi karena emang nggak boleh bergerombol terus di sana dibatasi mungkin jadi nggak ada apa keluhan nggak ada orang. Jadi pas saat mereka dari pihak kosan itu sempat ada yang larinya malah ke sana bukan ke Akang gitu. Nah itu dia makanya kemarin kita apa minta hak bagian buat si Dede atau saya itu akhirnya ada pengaduan lah. Ini gimana bijaksananya gitu. Berarti sepeserpun tidak ada untuk Nggak ada. untuk si Dede Bintang. Ya itu dia makanya. Sekarang saya juga nuntut yang emang hak bagian yang udah jelas, bukan ibaratnya yang apa diada-ada. Kalian tadi lihat sendiri dari media, mudah-mudahan dari pihak media juga bisa ngebantu buat semuanya beres biar almarhumah di sana, almarhumah bunda tenang gitu. Bukan ngerosting lagi, nambahin masalah lagi udah 3 tahun ini, udah cukup sabar. Kalau kasus ibaratnya sekarang, yang ibaratnya ini kan polisi juga bisa lihat. Dulu dibilang pembunuhan berencana, sekarang masih bisa keliaran kan? Berarti emang nggak ada, itu cuman pengaduan pelaporan. Saya udah capek, makanya tolong dari pihak media bantu buat ya ibaratnya apa memperjuangin haknya si Dede ini gitu. Jangan nanti main clickbait atau judulnya dia penguasaan kosan atau ini gugat waris, gak ada sampai sekarang juga gitu. Tapi boleh pemberitaan kalau katanya kan Akang kayak ngebet banget akan warisan atau apa. Nah itu dia Mungkin masa pekerjaan- itu ada menanyakan nah pekerjaan ini Akang. dibilang ngebet banget, ini udah 3 tahun loh. 3 tahun apa ngebet nggak? Saya udah sabar. Malah saya nggak ngegugat masalah warisan, yang ngegugat yang hak saya aja, yang emang ada uang saya yang kemarin hasil dari pulang dari Amerika, pulang dari Jepang, pulang dari Singapura gitu. Jadi emang ya saya nuntut itu dulu, nggak nuntut yang macam-macam. Mungkin kalau di luar saya bilang ngegugat hak waris sampai sekarang nggak ada. Nah, Kang, mungkin banyak juga yang pertanyaannya mungkin pekerjaan Akang saat ini tuh apa sih sampai kayak itu masih kekeh untuk Nah, mempertahankan itu. buat pekerjaan saya sendiri kemarin kan COVID. Biasanya saya kerjanya di jadi pegawai migran Indonesia gitu. Ibaratnya PMI lah, ibaratnya buat kerjanya di luar negeri gitu. Ya, kalau di luar negeri kan dengan skill ibaratnya yang diceritain tukang pijit di sana 1 jam bisa 5 juta. 1 jam bisa ada yang ngasih 3 juta. Makanya apa ya dibilangnya worth it gitu ya. Terserah orang mau bilang apa juga karena emang itu skill dan niat itu cuman keahlian, itu part time job. Kalau yang utamanya itu kerja ya di restoran. Saya masak, bikin sushi, terus masak-masak
sandwich kalau di Amerika, terus steak and cheese, atau ya masakan Eropa atau Amerika gitu. Itu cuman dibilang ya apa, mijit itu cuman bantu orang, karena di Amerika itu orang-orang nggak punya insuran atau asuransi. Makanya saya bantu karena saya punya keahlian khusus di bidang itu, dan bisa, sayang kalau emang nggak bisa bantu banyak orang. Jadi ya emang saya maksimalin gitu. Nah, itu untuk saat ini kan Buat saat ini, kemarin pas beres Covid, alhamdulillah kita kemarin ada kerjasama sama Disnaker Cianjur buat pemberangkatan ke UK, United Kingdom. Itu udah berangkat sekitar 500 orang. Ini 1.500 masih waiting list buat calling visa. Gitu. Itu kemarin yang pertama di Wisma Sinar Kasih, yang disponsorin oleh agen rekrutmen sama Mr. Douglas. Kerjasama harusnya itu sama apa, Ukraina atau Polandia, karena lagi sengketa. Akhirnya jobnya alhamdulillah kena sama Indonesia. Gitu. Nah yang 1.500 masih ini juga masih pending gitu. berarti penghasilan jauh lebih cukup kan? Ya alhamdulillah, kalau saya bilang selama ini nggak pernah ngemis atau minta ke Teh Putri atau Aiki, itu yang diberitakan ya cuman apa, jadi fitnatul waqar. Jadi fitnah lebih ke jadi pembunuhan. Jadi jangan sampai si netizen ini bilang bahwa saya ngemis sana sini, nggak ada. Kalau ada silahkan buktikan bahwa Iki transfer atau Putri transfer, nggak ada. Saya nggak pernah minta, walaupun keadaan saya ibaratnya dalam keadaan terpuruk juga. Berarti laporan untuk besok seperti apa tuh Bang? Katakan Aiki akan dipanggil tuh. Untuk laporan mungkin seperti apa nanti? Nggak tahu juga kalau laporan itu, ya itu udah apa, bisa tanyain aja ke mereka. Nggak, katanya Kang Teddy mau ada niat ngelaporin kemarin ke Polda, itu gimana? Kalau tadi kan udah dibahas ya, bukan pelaporan tapi masih apa, pengaduan gitu. Karena pengaduan. emang ada hak yang emang hak si Dede atau saya diambil sama dikuasai sama mereka. Kalau nasib 12 aset yang ditanyakan sama Pak itu Kalau 12 aset itu udah dititipin, ada di STB dulu di bank swasta, dan semuanya aset itu udah dipegang sama Teh Putri. Oke, ya, Ya, udah. jelas. Ya. intinya Kalau yang saya aja ada sertifikat kosan aja. Berarti Nasib. memang sekarang ini emang tokohnya untuk kos-kosan ini ya yang diperebutkan Ya ya? bukan kekeh, emang udah 3 tahun juga hak saya, kenapa diambil gitu? Tapi kalau misalkan tetap dari pihak mereka tetap kekeh untuk ini ada uang atau seperti apa gitu, tetap kayak total kalau ini kos-kosan milik mereka gitu. Ya mungkin nanti prosesnya kan bisa secara hukum atau secara kekeluargaan. Kita lihat secara hukum, apa hukum di Indonesia ini bisa melaksanakan sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, enggak gitu. Mudah-mudahan semua pihak bisa nggak lihat lagi di sana karena emang artis atau orang kaya. Mudah-mudahan si hukum juga bisa berbuat adil gitu. Ya, udah, Berarti makasih. hubungan Dede sama mereka baik ya? Iya, baik-baik aja. Kalau hubungan kakak sama adiknya, alhamdulillah Teh Putri juga sering SMS, sering menawarin buat beli baju atau bahan-bahan apa. Mungkin kalau Kang Teddy sendiri bisa ngecek ke si kos-kosan itu sekarang seperti apa gitu? Kalau ngecek untuk hari ini mungkin mau ngecek atau seperti apa? Kalau ngecek sih udah, kemarin juga sekalian silaturahmi sama Bu RT-nya gitu. Mungkin kalau untuk hari ini ada. Hari ini enggak dulu deh, saya masih ada keperluan yang lain lagi gitu. Ya udah, makasih Terakhir dulu Kang, paling. itu kakak-kakaknya terakhir ketemu sama Dede kapan? Ya pas virus Omicron itu udah nggak ketemu lagi, udah mungkin setahun yang lalu. Tapi kalau nanya via Nanya kalau Teh Putri itu masih sama Aiki masih ada Dan lah. cara membiayai juga. Biayain nggak ada. Terakhir membiayai. Kalau emang ada silahkan tanya langsung, minta validasinya atau struk bill pengirimannya, tanyain. Jadi jangan nggak ada faktanya gitu. Cuman kalau ngomong bisa aja kan, ibaratnya apa yang didengar nggak sesuai dengan yang dilihat gitu. Jadi kalau emang ibaratnya ngirit, ini loh buktinya, beli ini loh ada struk transfernya itu. Nah itu harus ditanyain, jangan ngaku-ngaku akhirnya nama saya sendiri jelek, katanya udah dibiayain anaknya. Nah, saya sendiri nggak pernah ngemis atau minta.
update masalah itu kan kemarin kita melakukan pengaduan ya di Barreskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penguasaan aset, lahan, tanah, dan bangunan tanpa izin gitu. Intinya Pak Teddy itu ingin haknya kembali karena dari aset kos-kosan tersebut beliau itu ikut patungan pembelian aset sebesar kurang lebih 1 miliar. Ada. Tadi udah saya jelaskan juga sih yang sebelumnya ya di acara yang lain itu ada perjanjian jual beli, ada kwitansi jual beli, ada bukti pembayaran BPHTB, ada penguasaan fisik sertifikat asli oleh Pak Teddy dan mutasi rekening dari Pak Teddy ke pihak penjual. Ada bukti-buktinya semua. Jadi yang bermasalahkan oleh RF itu kan jadi ada dugaan katanya Pak Teddy itu menggelapkan aset sebesar 5 miliar milik RF ya, RF yang dikuasai oleh Pak Teddy sendiri. Tapi buktinya memang sampai saat ini belum terbukti. Proses LP pun di Polda Jabar masih belum ada perkembangan sih, udah setahun lebih. Dua-duanya sih, karena semenjak almarhum meninggal memang Pak Teddy itu kan kekurangan ini ya, kita anggap aja kurang pemasukan gitu kan. Karena awalnya dari pemasukan kos-kosan yang mungkinnya dari almarhum ketika masih hidup. Nah ini adalah gitu kan. Kos-kosan dulu itu kurang lebih hampir 20 juta pemasukannya. Ya karena sekarang itu kan kondisi pandemi ya. Jadi kurang lebih sih saya cek itu kemarin 5 juta lah sebulan gitu kan. Kalau bagi Pak Teddy penghasilan 5 juta kan gede ya bagi Pak Teddy. Tapi bagi mereka lah uang kecil. Nah itu semenjak dikuasai oleh pihak mereka, Pak Teddy kan tidak punya haknya. Bahkan sekarang pun agak kesulitan untuk hidup juga gitu. Karena dulu dia mengandalkan dari kos-kosan itu. Infonya pada saat kami cek ke lokasi, itu kos-kosan itu info dari pengelola ya, diserahkan kepada pihak mereka. Ada buktinya. Awal-awalnya diberikan sama Pak Teddy, ada buktinya. Jadi sebelum almarhum meninggal itu ada buktinya bahwa Pak Teddy itu menerima setoran dari pengelola, ada bukti-buktinya mutasi rekening, ada atau kwitansi gitu kan. Nah semenjak almarhum meninggal si pengelola itu menyerahkan kepada pihak RF dan kawan-kawan. Kalau sepi sih ada faktor dari pandemi juga kemarin ya, karena kan kondisi itu biasanya yang ramai itu karena ada mahasiswa ngekos di sana, STT Telkom. Nah semenjak pandemi kan kuliah online tuh, jadi memang agak sepi gitu kan. Memang kondisinya juga kurang terawat si kos-kosannya. Ya mungkin bisa jadi sih, yang ini juga agak sedikit apa ya istilahnya kurang nyaman lah ya, karena kondisi pemberitaan di media kan ya macam-macam gitu. Jadi mungkin yang kos-kosan juga agak kurang nyaman. Langkah hukum dari Pak Teddy sendiri, kami kan sedang berupaya tadi pengaduan di Barreskrim ya. Semoga aja bisa cepat proses. Karena bagaimanapun juga di aset itu ada terdapat haknya Pak Teddy gitu. Kalau memang ada tiket baik dari mereka ya silahkan, ya bagi dua lah istilahnya gitu kan. Karena Pak Teddy sendiri kan menyerahkan uang 1 miliar untuk pembelian aset itu. Kalau Banjaran sih saya belum tahu ya benar apa enggaknya dijual ya. Karena belum ada konfirmasi dari Pak Teddy sendiri ke saya kalau yang Banjaran. Tapi kalau yang Bojong Soang itu memang Pak Teddy mau jual rencananya, tapi masih ada sangkut masalah di Polda Jabar itu. Jadi agak kesulitan untuk menjual gitu. Lama infonya justru datang dari media yang lain. Saya sendiri belum tahu langsung dari orangnya, belum tahu ya. Infonya dari media justru saya dapat katanya sudah keluar dari rumah yang Banjaran. Tapi saya belum tanya langsung ke Pak Teddy-nya. Betul apa enggaknya? Belum tahu, nggak tahu yang itu.